Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai grafik fungsi nilai mutlak. Materi ini dipelajari pada Matematika Wajib kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah melukis grafik fungsi nilai mutlak, kita ingat dulu definisi dari nilai mutlak. Misalkan X anggota himpunan bilangan real, maka mutlak dari X itu akan sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, masih ingat ya dengan definisi dari nilai mutlak? Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah melukis grafik fungsi nilai mutlak dari AX plus B. Langkah yang pertama itu adalah dengan menentukan X0 agar bentuk AX plus B itu sama dengan 0. Langkah yang kedua, membuat tabel nilai X dan Fx dengan nilai X itu berada di kanan dan kiri X0 sehingga diperoleh titik koordinat X, Fx. Langkah yang ketiga, menggambarkan titik-titik yang telah diperoleh pada langkah kedua ke dalam diagram Kartesius. Langkah yang keempat adalah dengan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk grafik dari nilai mutlak. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Lukislah grafik fungsi mutlak X. Oke, untuk langkah yang pertama, kita menentukan X0 atau pembuat nolnya terlebih dahulu. Caranya, yang di dalam mutlak ini kita sama dengankan dengan 0. Yang di dalam mutlak di sini adalah X, jadi X-nya kita sama dengankan 0, sehingga kita memperoleh pembuat nolnya atau X0-nya itu sama dengan 0. Nah, X0 ini yang akan menjadi titik tengah atau sumbu simetri dari grafik fungsi nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat tabel X, Fx dengan Fx itu sama dengan mutlak X, sesuai dengan soalnya ya. Oke, kita buat tabelnya terdiri dari 3 baris. Baris pertama ini untuk X, baris kedua Fx, dan baris ketiga ini untuk koordinatnya X, Fx. Untuk X-nya tadi kita sudah memperoleh X0-nya, atau titik tengahnya nanti 0. Kemudian kita menentukan nilai X di sebelah kanan dan sebelah kiri dari 0. Kalian bisa mengambil sembarang, bebas ya. Untuk yang di sebelah kanan 0 berarti lebih dari 0. Di sini saya mengambil 1, 2, dan 3. Kalian bebas bisa mengambil 2, 4, 6, dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kiri 0 berarti lebih kecil dari 0. Di sini saya mengambil negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Fx-nya. Fx itu dirumuskan oleh mutlak X. Kalau X-nya negatif 3, berarti F negatif 3 nilainya adalah mutlak dari negatif 3. Mutlak dari negatif 3 itu nilainya 3. Kemudian untuk X sama dengan negatif 2, caranya sama, berarti mutlak dari negatif 2, mutlak dari negatif 2 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, berarti F-1-nya itu adalah mutlak dari negatif 1. Mutlak dari negatif 1 nilainya adalah 1. Kemudian untuk X sama dengan 0 berarti mutlak dari 0 nilainya adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 1 berarti mutlak dari 1 nilainya adalah 1. Kemudian untuk X sama dengan 2 berarti mutlak dari 2 nilainya adalah 2. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, berarti mutlak dari 3 nilainya adalah 3. Nah, kita sudah memperoleh nilai X dan Fx. Berarti kita memperoleh titik koordinat X, Fx yang pertama itu adalah negatif 3,3, kemudian negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, setelah kita memperoleh beberapa titik koordinat ini, kita gambarkan dalam diagram Kartesius. Titik yang pertama adalah negatif 3,3, berarti di sini. Kemudian titik negatif 2,2 di sini. Titik negatif 1,1 di sini. Titik 0,0 di sini. Kemudian titik 1,1 di sini.
titik 2,2 di sini dan titik 3,3 di sini. Nah, setelah memperoleh titik-titik koordinatnya, kita hubungkan sehingga membentuk grafik. Oke, kita hubungkan dan kita perpanjang grafiknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah grafik dari fungsi mutlak X. Nah, seperti itu ya. Contoh soal yang kedua. Lukislah grafik fungsi mutlak dari 4 min 2X. Oke, kita selesaikan. Langkah yang pertama kita menentukan X0 dengan cara yang di dalam mutlak ini kita sama dengankan 0. Yang di dalam mutlak itu adalah 4 min 2X, jadi 4 min 2X sama dengan 0, sehingga kita memperoleh 2X itu sama dengan 4, sehingga kita memperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Jadi kita memperoleh pembuat 0 atau X0-nya itu adalah 2. Nah, ini yang akan menjadi titik tengah atau sumbu simetri grafik nantinya. Langkah yang kedua itu membuat tabel X, Fx dengan Fx-nya sesuai soalnya, yaitu mutlak 4 min 2X. Sama seperti langkah yang pertama tadi, tabelnya di sini baris pertama X, kedua Fx, baris ketiga X, Fx. Kemudian titik tengahnya di sini adalah 2. Kemudian kita tentukan titik yang di sebelah kanan dari 2. Misalnya saya ambil 3 dan 4, kemudian yang di sebelah kiri 2 saya ambil sembarang, di sini 1 dan 0. Oke, selanjutnya kita menentukan Fx-nya. Untuk X sama dengan 0, kalau Fx-nya itu sama dengan mutlak 4 min 2X, berarti untuk X sama dengan 0, X di sini kita ganti dengan 0. Jadi mutlak dari 4 dikurangi 2 kali 0. 2 kali 0 hasilnya 0, 4 kurangi 0 hasilnya 4, mutlak dari 4 nilainya adalah 4. Kemudian untuk X sama dengan 1, berarti mutlak dari 4 dikurangi 2 kali 1, 2 kali 1 itu 2, 4 kurangi 2 hasilnya 2, mutlak dari 2 nilainya 2. Kemudian untuk X sama dengan 2, berarti mutlak dari 4 dikurangi 2 kali 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 4 dikurangi 4 hasilnya 0, mutlak dari 0 nilainya adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 3, berarti mutlak dari 4 dikurangi 2 kali 3, 2 kali 3 ini 6, 4 kurangi 6 hasilnya negatif 2, mutlak dari negatif 2 nilainya adalah 2. Kemudian untuk X sama dengan 4, berarti mutlak dari 4 dikurangi 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8, 4 dikurangi 8 itu negatif 4, mutlak dari negatif 4 nilainya adalah 4. Nah, sehingga dari sini kita memperoleh titik-titik koordinatnya adalah 0,4, 1,2, 2,0, 3,2, dan 4,4. Nah, baru kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu dengan menggambarkan titiknya ke dalam diagram Cartesius. Titik yang pertama adalah 0,4 di sini, kemudian 1,2, selanjutnya 2,0, 3,2, dan 4,4. Nah, tinggal kita hubungkan dan kita perpanjang grafiknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi mutlak 4 min 2X. Contoh soal yang ketiga. Lukislah grafik fungsi mutlak X min 5 ditambah 1. Sama langkah yang pertama, kita menentukan X0-nya terlebih dahulu. Perhatikan di sini yang di dalam mutlak hanyalah yang X min 5. Jadi X min 5 kita sama dengankan 0, sehingga kita memperoleh X-nya sama dengan 5. Nah, jadi kita memperoleh X0-nya itu atau pembuat 0-nya itu adalah 5. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua dengan membuat tabel koordinat X, Fx dengan Fx-nya itu sama dengan mutlak dari X min 5 ditambah 1. Oke, di sini X, kemudian Fx, dan X, Fx. Di sini titik tengahnya atau sumbu simetrinya X0 sama dengan 5 kita taruh di sini. Kemudian untuk yang sebelah kanannya kita ambil sembarang. Di sini saya mengambil 7 dan 9. Kemudian yang di sebelah kiri saya mengambil 3 dan 1.
Oke, kita masukkan ke fungsi fx-nya. Untuk x sama dengan 1, fx-nya di sini x min 5 ditambah 1, berarti x-nya kita ganti 1 menjadi 1 kurangi 5 ditambah 1. 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4, mutlak dari negatif 4 hasilnya 4, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kemudian untuk x sama dengan 3, berarti kita ganti x-nya dengan 3. 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2, mutlak dari negatif 2 itu 2, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian untuk x sama dengan 5, 5 dikurangi 5 itu 0, mutlak dari 0 itu hasilnya 0, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Selanjutnya, mutlak dari 7 dikurangi 5 ditambah 1. 7 dikurangi 5 hasilnya 2, mutlak dari 2 itu 2, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian yang terakhir untuk x sama dengan 9, berarti 9 dikurangi 5 hasilnya 4, mutlak dari 4 itu 4, 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Nah, jadi kita memperoleh titik-titik koordinatnya itu adalah 1,5, 3,3, 5,1, 7,3 dan 9,5. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita gambarkan dalam diagram Cartesius. Titik yang pertama adalah 1,5 di sini. Kemudian 3,3, selanjutnya 5,1, kemudian 7,3 dan 9,5. Nah, setelah memperoleh titiknya tinggal kita gabungkan sehingga membentuk grafik. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi mutlak x min 5 ditambah 1. Contoh yang keempat, lukislah grafik fungsi mutlak x plus 2 ditambah mutlak x min 1. Nah, di sini jadi ada dua mutlak. Oke, langkahnya sama. Langkah yang pertama, kita menentukan x0 atau pembuat nolnya terlebih dahulu. Karena di sini yang di dalam mutlak ada 2, jadi kita akan memperoleh 2x0. Yang pertama, x plus 2-nya kita sama dengankan 0, sehingga kita memperoleh x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian di sini x min 1 juga kita sama dengankan 0, sehingga kita memperoleh x-nya sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua, kita membuat tabel x, fx dengan fx-nya sama dengan mutlak x plus 2 ditambah mutlak x min 1. Dengan di sini ada dua titik tengah. Oke, di sini x, fx dan koordinatnya. Kemudian kita tuliskan kedua x0-nya yaitu negatif 2 dan 1. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai di sebelah kanan dan kiri dari 1 dan negatif 2. Oke, saya tentukan terlebih dahulu nilai sebelah kanan 1. Di sini saya mengambil 2 dan 3. Kemudian di sebelah kiri 1, ini saya mengambil 0 dan negatif 1. Di sebelah kiri negatif 2, saya mengambil negatif 3 dan negatif 4. Nah, ini bebas ya, yang penting di sebelah kanan dan kirinya itu ada nilai x yang lain. Oke, yang pertama untuk x sama dengan negatif 4, kita akan mencari nilai fx-nya. Oke, kalau fx-nya sama dengan mutlak x plus 2 ditambah mutlak x min 1, untuk x sama dengan negatif 4, x-nya kita ganti dengan negatif 4. Oke, seperti ini. Kita hitung. Negatif 4 ditambah 2, hasilnya negatif 2. Mutlak dari negatif 2 itu hasilnya 2. Kemudian mutlak dari negatif 4 dikurangi 1. Ini mutlak dari negatif 5 ya. Jadi mutlak dari negatif 5 itu 5. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk x sama dengan negatif 3, kita ganti x-nya dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif 1. Mutlak negatif 1 itu 1. Kemudian mutlak dari negatif 3 dikurangi 1. Berarti mutlak negatif 4 hasilnya 4. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Kemudian untuk x sama dengan negatif 2. Oke, negatif 2 ditambah 2 itu 0. Mutlak dari 0 hasilnya 0. Ditambah mutlak dari negatif 2 kurangi 1. Berarti mutlak dari negatif 3. Mutlak dari negatif 3 hasilnya 3. 3 tambah 0 hasilnya 3.
Selanjutnya untuk X sama dengan min 1, mutlak dari negatif 1 tambah 2 itu mutlak 1 ya, mutlak 1 nilainya 1. Kemudian ditambah mutlak dari negatif 1 dikurangi 1, berarti mutlak negatif 2. Mutlak negatif 2 itu nilainya 2. 2 ditambah 1 nilainya adalah 3. Kemudian untuk X sama dengan 0. 0 ditambah 2 ini 2. Mutlak dari 2 itu 2. Kemudian mutlak dari 0 min 1 ini mutlak dari min 1. 1. 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian X sama dengan 1. 1 tambah 2, 3. Mutlak 3 itu 3. Kemudian 1 kurangi 1, 0. Mutlak 0 hasilnya 0. Berarti 3 tambah 0 hasilnya 3. Selanjutnya untuk X sama dengan 2. 2 ditambah 2, 4. Mutlak dari 4 itu 4. Kemudian mutlak dari 2 min 1 itu mutlak 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Terakhir untuk X sama dengan 3. 3 tambah 2 itu 5. Mutlak dari 5 itu 5. Kemudian mutlak dari 3 kurangi 1 berarti mutlak 2. Mutlak 2 itu 2. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Sehingga kita memperoleh titik koordinatnya adalah negatif 4,7, negatif 3,5, negatif 2,3, negatif 1,3, 0,3, 1,3, 2,5, dan 3,7. Nah, tinggal kita gambarkan ke dalam diagram kartesius. Yang pertama untuk negatif 4,7 di sini, kemudian negatif 3,5, negatif 2,3, negatif 1,3, 0,3 di sini, kemudian 1,3, 2,5, dan 3,7. Nah, setelah kita memperoleh titik-titiknya, tinggal kita hubungkan dan kita perpanjang grafiknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah grafik dari fungsi mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai grafik fungsi nilai mutlak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika masih ada yang belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.